kabarnya? Baik. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang ya Bu ya, Iya, Pak. dengan saya sebagai observer kegiatan coaching yang akan dilaksanakan Bu Adis dengan Pak Firman. Iya. Oke, itu observasi yang pertama. Baik Bu Adis, untuk rubrik penilaian ya, itu seperti yang sudah kita sepakati kemarin, apakah bisa diterima? Oke, terima kasih. Jadi untuk rubrik penilaian nanti mulai dari yang utama ya, nanti tentang presence atau kehadiran penuh, kemudian juga mendengarkan aktif, dan nanti di situ nanti ada juga tentang rasa ya, mulai dari receive, appreciation, summarize, dan juga ask. Kemudian nanti untuk yang selanjutnya juga berkaitan dengan mengajukan pertanyaan berbobot, nanti di situ sudah ada item-itemnya. Kemudian untuk yang selanjutnya juga nanti alur Tirta yang sudah menjadi bagian dari proses coaching ini juga akan kita nilai. Jadi nanti kurang lebih seperti itu ya Bu Adis ya. Oke, terima kasih kalau sudah disepakati. Pertama, kira-kira kompetensi apa aja yang nanti Bu Adis akan kembangkan untuk pada coaching itu nanti? Ya, jadi pada sesi coaching ini saya selaku coach akan membantu masalah dari Pak Firman untuk menemukan solusi Pak Firman seperti itu, menggunakan pertanyaan yang berbobot seperti itu Pak. Jadi nanti kira-kira apa nanti yang bisa saya amati ya untuk kegiatan observasi pada kali ini? Jadi saya ingin menggali potensi yang ada di dalam diri Pak Firman untuk menemukan solusi dari permasalahan Pak Firman seperti itu. Terus kalau secara spesifik nanti kira-kira apa yang nanti mau dikembangkan oleh Bu Adis ya? Pada coaching itu. Iya. Secara spesifiknya itu. Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang dialami Pak Firman agar proses coaching ini berjalan sesuai dengan alur Tirta, kemudian ada rencana tindak lanjut dari kegiatan coaching ini. Jadi untuk indikatornya kira-kira apa nanti yang akan bisa dijadikan sebagai indikator bahwa apa yang nanti Bu Adis akan lakukan itu bisa apa ya sesuai dengan yang akan dikembangkan yang diinginkan. Ya, jadi saya ingin Pak Firman itu menemukan solusi dari permasalahan yang dialami, kemudian bisa atau mampu menyelesaikan permasalahan tersebut seperti itu. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya silakan Bu Adis bisa melaksanakan coaching dengan Pak Firman. Selamat siang Pak Firman. Selamat siang Bu Adis. Kebetulan nih Bu Adis, saya ingin ngobrol-ngobrol dengan Bu Adis ini. Ada waktu nggak Bu Adis? Ada sekali Pak Firman, banyak waktu saya. Oh, alhamdulillah. Gini loh Bu Adis, saya itu punya masalah dan saya punya harapan dengan ngobrol dengan Bu Adis, saya menemukan solusi dari permasalahan saya itu. Nah, kan saya di tahun ajaran baru ini kan dikasih amanah dari sekolah untuk menjadi wali kelas. Nah, sebelumnya itu saya diberitahu oleh guru kita bahwa di kelas saya yang menjadi walinya saya itu terdapat anak-anak waktu kelas 10 itu sering tidak masuk sekolah tanpa izin. Nah, dan dengan upaya guru BK tersebut itu harapannya kelas 11 ini berubah menjadi lebih baik dan tidak mengulangi permasalahan di kelas 10 ini. Nah, terus di situ saya juga berpikir, wah ini tantangan buat saya sebagai wali kelas. Makanya di pertemuan pertama saya ketemu sama siswa saya tadi, memberikan bimbingan sebagai wali kelas. Saya menyampaikan bahwa apa yang saya dengar itu tidak langsung saya percayai sebelum mereka menunjukkan kepada saya, dan harapan saya mereka bisa berubah dari yang dulu belum baik sekarang menjadi baik. Nah, di hari yang kedua, di hari Selasa itu, waktu saya masuk kelas, saya menemukan ada banyak dari siswa saya yang mengulangi lagi. Jadi mereka tidak masuk ke sekolah tanpa izin. Di situ saya merasa, mana nih solusinya agar saya bisa menuntun mereka, membantu mereka
bisa berhasil menjadi wali kelas seperti itu ya. Iya, jadi permasalahan Pak Firman itu dulunya anak yang Pak Firman wali itu waktu kelas 10 sering membolos gitu ya Pak. Iya. Iya, kemudian waktu sekarang sudah kelas 11 Pak Firman wali ini Pak Firman ingin menyelesaikan permasalahan itu tadi, bagaimana mereka agar tidak membolos lagi seperti itu ya Pak. Betul, saya berharap saya bisa berhasil membuat mereka tidak menjadi anak ya tadi bermasalah, kemudian bisa melatih peraturan sekolah gitu. Dan harapannya mereka bisa lulus dari sekolah ini. Itu harapan saya, mereka bisa berubah. Nah, ternyata ini malah tetap saja. Nah, saya jadi wali kelas kan apa ya kira-kira upaya yang bisa saya lakukan dan membuat mereka berubah. Iya, jadi kalau menurut Pak Firman nih, kira-kira misalnya bagaimana caranya untuk agar mereka itu bisa mematuhi tata tertib menurut ide-ide Pak Firman itu apa misalnya? Yang pertama memang di pertemuan pertama itu saya suruh mereka untuk mencermati tata tertib sekolah. Terus ada di situ kan ada beberapa poin-poin di mana jika mereka melakukan pelanggaran nanti dapat ini gitu. Saya berikan seperti itu. Nah terus berikutnya juga saya rasa saya perlu berkolaborasi dengan guru-guru mapel mereka. Jadi tidak hanya saya saja yang beri motivasi atau mengingatkan mereka bagaimana, tapi juga guru-guru yang lain. Jadi di situ saya juga merasa harus ada komitmen atau mungkin bantuan dari pihak lain ini agar membantu mereka untuk bisa melatih peraturan sekolah. Dan yang terpenting adalah orang tua. Saya juga ingin bagaimana ya caranya biar bisa berkomunikasi dengan orang tua mereka, mengingat waktu saya mintai nomor HP atau nomor WA dan saya mau minta mereka untuk memasukkan orang tuanya ke dalam grup itu, sudah hampir 2 minggu itu baru 8 orang tua yang masuk. Ternyata setelah saya tanya itu ada yang bilang orang tua tidak punya HP atau punya HP itu HP-nya yang tidak ada WA-nya gitu. Terus saya juga bisa memaklumi itu gitu. Oh, berarti ada kendala ini untuk berkomunikasi dengan orang tua melalui grup WA, WhatsApp itu ada kendala. Dan melalui telepon juga ada kendala karena ada orang tua yang memang dia tidak pegang HP. Seperti itu. Ya, jadi ada masalah untuk dapat masuk ke grup kelas itu wali siswanya agak susah ya, karena memang mengalami kendala, misalnya ada yang tidak punya HP atau mungkin memang anaknya itu tidak mau memberitahu orang tuanya seperti itu ya. Betul. Nah, dari sini untuk mewujudkan siswa itu agar bisa berubah, agar bisa mematuhi tata tertib yang ingin Pak Firman wujudkan itu apa kira-kira? Yang pertama, jadi saya juga ingin sekolah itu hadir. Di mana di sini saya menemukan sulitnya komunikasi dengan orang tua. Saya ingin sekolah mengundang semua wali murid. Kalau kemarin dihadirkan tapi dalam rapat pleno, di mana tidak hanya memberikan kebijakan sekolah, saya juga ingin di berikutnya itu dikumpulkan lagi dan kita wali kelas dipertemukan dengan orang tua secara langsung. Jadi kan kita bisa berkomunikasi dengan orang tua atau mungkin menanyakan tempat tinggalnya. Jadi nanti suatu saat ada permasalahan, saya juga bisa langsung menuju ke rumah siswa tadi atau mungkin orangnya sudah kenal saya sebagai wali kelas. Nah di sini saya ingin sekolah memfasilitasi wali kelas agar bisa bertemu dengan orang tuanya secara langsung seperti itu. Ya, jadi yang ingin Pak Firman wujudkan yaitu sekolah bisa memfasilitasi antara Pak Firman dengan wali siswa agar bisa berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik seperti itu ya Pak. Benar sekali. Nah kira-kira siapa saja yang akan Pak Firman libatkan dalam proses tadi? Ya, ini menarik ini kalau saya ditanya seperti itu. Setelah itu saya punya gambaran. Berarti kan saya harus berkolaborasi dengan guru BK. Guru BK yang sekarang, guru BK yang dulu, terus juga komunikasi dengan guru-guru mapelnya. Siapa saja sih yang terkendala dalam pembelajaran atau mungkin siapa yang sering tidak masuk atau tidak fokus dalam pembelajarannya.
Terus di situ juga setelah membangun komunikasi itu akhirnya saya punya data yang kuat untuk saya sampaikan ke sekolah, juga dengan bantuan komunikasi dengan guru BK sama guru yang lain, agar kegiatan tadi pertemuan dengan orang tua wali itu terlaksana dengan sekolah. Maka juga perlu komunikasi dengan pakar siswaan dan juga kepala sekolah gitu. Saya rasa saya perlu berkolaborasi dan berkomunikasi dengan mereka. Ya, jadi Pak Firman ingin berkolaborasi dengan guru BK lama, guru BK baru, wakil kesiswaan, dan kepala sekolah seperti itu ya Pak Firman. Iya betul. Setelah ngobrol tadi saya, oh iya berarti saya harus melakukan ini nih, saya terbuka nih, punya gambaran dari apa yang akan saya lakukan gitu. Iya. Jadi kemudian kira-kira kapan nih Pak Firman akan melaksanakan hal itu, akan mewujudkan dengan Pak Firman? Ya, untuk komunikasi dengan guru dan guru BK saya rasa segera, mungkin hari ini saya bisa komunikasi dengan guru yang saya temui. Nanti juga setelah itu akan juga bertanya dengan guru yang lain. Terus setelah mendapatkan data-data itu, saya juga menyampaikannya ke wakil kesiswaan, dan harapan saya wakil kesiswaan juga membantu komunikasi dengan kepala sekolah. Di saya minggu ini untuk komunikasi dengan pihak-pihak terkait itu sudah terwujud, dan harapan saya minggu depan itu sudah ada rencana. Jadi biar ini tidak berlarut-larut gitu. Iya. Jadi rencana Pak Firman minggu depan ya Pak. Semoga rencana Pak Firman ini berhasil dan berjalan dengan lancar. Ya, amin. Saya rasa memang semakin cepat semakin baik. Iya, semangat Pak Firman. Ya. Jadi kan tadi Pak Firman sudah menemukan solusi ya, bagaimana cara mengatasi permasalahan siswa yang tidak menaati tata tertib itu tadi. Iya. Nah, jadi bisa Pak Firman simpulkan tadi solusinya dari awal seperti apa? Ya, terima kasih. Tadi waktu mau ketemu Bu Adis kan saya punya masalah nih, punya masalah seperti ini. Terus saya juga waktu dalam obrolan tadi saya punya ide, berarti saya harus komunikasi dengan guru BK lama, guru BK dan teman-teman sama kepala sekolah. Karena dan yang penting adalah komunikasi dengan orang tua. Karena nggak mungkin kita seorang guru bisa berhasil tanpa hadirnya orang tua yang kita di sekolah mendidik mereka, tapi akhir mereka berangkat ke sekolah kita juga perlu dengan orang tua. Maka di situ saya punya ide harus mendatangkan orang tua. Jadi setelah ngobrol dengan berarti saya menemukan serta harapan, oh berarti ini yang akan saya lakukan, dan saya harus melakukannya harus segera di tahap yang pertama dengan saya lakukan ini, dan berikutnya saya lakukan ini. Nah, dengan seperti itu saya merasa sudah punya gambaran lega. Jadi ternyata kalau kita punya masalah itu nggak baik kalau kita hanya berpikir sendiri, tapi kalau kita bisa share ke orang lain, ternyata kita juga bisa menemukan solusinya sendiri gitu. Sangat membantu sekali nih ngobrol dengan Bu Adis. Saya terima kasih Bu. Setelah ini saya akan langsung melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait, dan harapannya nanti bisa segera terlaksana untuk ketemu dengan orang tua siswa tadi yang seperti itu Bu. Terima kasih atas waktunya Bu. Dan alhamdulillah saya dapatkan obrolan yang bermanfaat nih Bu Adis. Ya baik, terima kasih Pak Firman. Semoga harapan Pak Firman segera terwujud dan segera terlaksana, dan semoga Pak Firman bisa segera mengatasi masalah murid-murid Pak Firman seperti itu. Semangat Pak Firman. Ya, semangat Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Adis dan Pak Firman yang telah melakukan kegiatan coaching ya. Ini sebagai masalah observasi. Saya akan kepada Bu Adis, ini kira-kira setelah melakukan kegiatan coaching tadi menjadi indikator keberhasilan bagi apa Bu dalam observasi atau wacana coaching ini? Jadi Puci itu mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dialaminya. Kemudian Puci juga dapat menyelesaikan masalahnya melalui solusi yang didapatkan. Kemudian Puci akan melaksanakan tindak lanjut dari rencana yang dibuatnya tadi. Kemudian Puci juga mengimplementasikan tindak lanjut dari hasil penyelesaian masalah kepada rekan sejawat seperti itu.
sudah bagus sekali. Bu Adis ya sudah bisa mengembangkan ya segala coaching ini, dan ini sebagai pembeli berdasarkan catatan saya bahwa pada saat pelaksanaan tadi ya pengembangan kompetensi ya Bu Adis sudah melaksanakan kompetensi coaching mulai dari presence ya kehadiran penuh, sudah tergali juga, kemudian mendengarkan aktif ya dengan prinsip rasa, dan juga menggali pertanyaan berbobot yang memancing coach ya untuk bisa mengeluarkan pendapatnya, bahkan juga alur tirta ya mulai dari tujuan, identifikasi, internasi dan tanggung jawab semua bisa tergali dengan baik sekali. Terus kira-kira untuk kedepannya apakah ada yang mau dikembangkan lagi menjadi kompetensi selama ini? Kira-kira ada lagi nggak yang mau dikembangkan? Mungkin saya akan lebih mengembangkan pertanyaan yang lebih berbobot agar bisa menggali potensi yang ada dalam diri kucing seperti itu. Oke. Terima kasih Bu. Mungkin nanti semoga kedepannya akan bisa lebih mulai praktik bisa lebih meningkatkan lagi Bu ya. Iya Pak. Oke, itu aja Bu. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih Pak.